Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Aulia Puspitasari, NPM 303 dari kelas Strategi Operasika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan produk dan layanan. Pengembangan produk dan layanan didasari oleh inovasi, kreativitas, dan desain. Inovasi adalah suatu ide, barang, kejadian, atau metode yang dirasakan atau diamati sebagai sesuatu hal yang baru sebagai seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Lalu ada kreativitas. Kreativitas yaitu proses menampilkan ide atau konsep baru atau hubungan baru antara gagasan dan konsep yang sudah ada. Desain adalah proses atau hasil pengembangan mobilisasi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan sistem yang baru yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan. Pengembangan produk merupakan sebuah proses dan strategi yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan dalam mengembangkan suatu produk. Hal yang perlu dilakukan dalam mengembangkan suatu produk yaitu memperbaiki produk yang lama atau menambahkan kegunaan produk baru kepada target pasar. Ini artinya perlu menyajikan unsur-unsur baru yang dapat memikat hati pelanggan. Selain itu, pengembangan produk termasuk dalam proses perubahan yang dilakukan pada produk yang sudah ada sebelumnya. Sekaligus, sebagai produk mencari inovasi guna menambah nilai terhadap produk lama dan mengkonversikan ke dalam bentuk produk tersebut. Dengan dilakukannya pengembangan produk, itu artinya perusahaan sudah paham dan mengetahui terkait kebutuhan dan juga keinginan pasar. Pentingnya strategi pengembangan produk dan layanan. Pentingnya strategi pengembangan produk dan layanan untuk memberikan nilai yang maksimal bagi para konsumen. Tak hanya itu, hal tersebut juga bertujuan untuk memenangkan persaingan perusahaan dengan cara memilih produk yang inovatif. Kemudian, juga produk yang telah dimodifikasi dan memiliki nilai tinggi, baik itu di dalam desain kemasan, ukuran, dan lainnya. Tujuan yang lainnya yaitu untuk memenuhi kebutuhan baru dan memperkuat reputasi perusahaan sebagai investor, yaitu dengan menawarkan produk yang lebih baru dari produk yang sebelumnya. Ada pula untuk mempertahankan daya saing terhadap produk yang sudah ada, yaitu dengan menawarkan produk yang dapat memberikan jenis kepuasan yang baru. Bentuknya bisa bertambah terhadap lini produk yang sudah ada maupun revisi terhadap produk yang telah ada. Lalu yang selanjutnya, strategi pengembangan produk. Yang pertama, meningkatkan produk yang sudah ada. Strategi ini dilakukan dengan cara membuat produk baru dari produk lama yang sudah ada sebelumnya, kemudian dimodifikasi dan disesuaikan dengan keinginan pasar. Selain itu, juga perlu memotivasi target pasar untuk membeli produk yang sudah ditingkatkan. Hal tersebut berfokus pada penambahan fitur dan pembaruan yang nantinya akan berpengaruh pada minat konsumen. Lalu yang kedua ada meningkatkan nilai produk. Biasanya alasan pelanggan dalam membeli sebuah produk adalah karena nilai yang akan mereka terima dari produk tersebut. Dengan begitu, perusahaan perlu memperkuat lagi nilai produk dengan cara menawarkan fitur premium atau meningkatkan kualitas produk dan juga dukungan pelanggan. Nilai tambahan yang disajikan akan menarik konsumen baru. Kemudian, pelanggan yang sudah ada akan memperoleh sesuatu yang baru dari produk tersebut. Lalu yang ketiga ada mengubah gagasan atau ide. Strategi ini dilakukan dengan cara mengubah definisi dan ide produk. Contohnya, ketika kamu membuat produk baru namun target pasar tidak menanggapi tawaran tersebut, maka kamu perlu melakukan riset pasar dan mencari tahu keinginan serta kebutuhan pelanggan yang sesuai.
perusahaan juga perlu memberikan ide baru untuk produk yang akan dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Lalu yang terakhir ada target pasar. Menjual beberapa jenis produk di pasar yang berbeda merupakan salah satu strategi dalam pengembangan produk, di mana perusahaan bisa menjual produk di pasar yang berbeda. Bahkan, perusahaan juga dapat mengubah target pasar dan demografi serta mengalihkan fokus perusahaan dari para pelanggan ke bisnis. Selanjutnya, jenis-jenis pengembangan produk. Yang pertama, memperbaiki produk yang sudah ada sebelumnya. Hal ini berarti perusahaan harus menggunakan fasilitas serta teknologi yang sudah ada untuk menciptakan inovasi baru dan memperbaiki produk yang lama. Dengan menggunakan cara ini, perusahaan tidak akan mendapatkan risiko yang besar sebab mereka hanya perlu melakukan perusahaan secara menyeluruh. Lalu yang kedua, memperluas lini produk dengan cara menambah item pada lini produk yang sudah ada. Lalu yang ketiga, ada menambah produk yang sudah ada. Dalam hal ini, perusahaan perlu menambah serta memberikan variasi pada produk yang sudah ada sebelumnya, kemudian memperluas segmen pasar dengan cara melayani berbagai jenis konsumen yang mempunyai selera yang berbeda. Tahapan atau proses pengembangan produk. Di sini saya menuliskan 8 tahapan pengembangan produk. Yang pertama, menciptakan ide atau gagasan. Menciptakan sebuah ide dari produk baru merupakan tahap pertama yang perlu dilakukan dalam proses pengembangan produk. Dalam prosesnya, perusahaan perlu mengikuti beberapa upaya sistematis dalam menciptakan produk terbaru. Biasanya, ada banyak ide atau gagasan terkait produk baru dalam proses penciptaan ide tersebut. Namun, semua ide itu harus bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya, sehingga pada proses ini akan ada banyak ide yang terbuang setelah melewati berbagai macam syarat kelayakan suatu produk. Lalu yang kedua, penyaringan ide atau gagasan. Tahap selanjutnya yaitu penyaringan ide atau gagasan ini. Setelah melakukan tahap penciptaan, perusahaan perlu melakukan penyaringan terkait ide produk yang sudah diciptakan. Penyaringan tersebut dilakukan dengan tujuan supaya perusahaan bisa memperoleh ide yang berkualitas, agar nantinya bisa diproses ke tahap selanjutnya. Hal ini juga berguna untuk mengurangi biaya produksi, meminimalkan risiko gagal, dan juga memilih ide produk yang dianggap layak dan dapat diproduksi oleh perusahaan. Lalu yang ketiga, pengembangan serta pengujian konsep. Langkah ini yang harus dilakukan adalah mengembangkan ide tersebut yang ada di atas tadi yang sudah dijelaskan untuk menguji konsep produk yang baru. Konsep di sini merupakan sebuah hasil dari usaha pengembangan atas beberapa ide yang sudah dipilih, di mana konsep produk tersebut harus bisa memenuhi kebutuhan konsumen sehingga dapat lebih dipahami oleh target pasar yang ada di dalam segmen tertentu. Lalu yang selanjutnya ada pengembangan strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini dikembangkan dan dimulai dari awal, mulai dari perilisan produk ke pasar sampai produk tersebut dapat diterima oleh konsumen. Yang kelima ada analisis bisnis. Pada tahap ini diperlukan pemeriksaan ulang terkait proyeksi penjualan, biaya, dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan produk baru. Tujuannya yaitu agar dapat mengetahui seluruh faktor bisnis tersebut mampu memenuhi tujuan utama perusahaan ataupun tidak. Lalu yang selanjutnya, yang keenam, pengembangan produk. Produk yang dikembangkan bukan produk yang nyata atau sebenarnya, tetapi masih dalam konsep rangkaian berupa kata, video, gambar, animasi, atau proyektor lainnya, ataupun bisa juga langsung menjadi sebuah produk.
Lalu yang ketujuh, uji pemasaran. Dengan strategi ini, perusahaan memproduksi akan mendapatkan gambaran dan pengalaman yang berhubungan dengan produk yang akan diluncurkan. Sebelum produk dijual sesungguhnya dalam skala yang luas di mana hal tersebut membutuhkan biaya pemasaran yang banyak. Lalu yang kedelapan, komersialisasi. Hasil dari uji marketing harusnya sudah mampu memberi paparan yang berkaitan dengan prospek terhadap produk tersebut. Dari hasil tes pemasarannya, selanjutnya dari pihak perusahaan dapat memberikan keputusan bahwa apakah produk itu dapat di-launching ataupun ditunda. Studi kasus strategi pengembangan produk pada Batik Semarang 16. Batik Semarang 16. Batik Semarang 16 adalah industri batik yang mengolah dan menjual kain batik yang berdiri sejak tahun 2005. Dalam menjalankan usahanya, Batik Semarang 16 berfokus untuk membuat batik khas Semarang. Untuk mewujudkan hal tersebut, Batik Semarang 16 melakukan strategi pengembangan produk yang dilakukan dengan dua cara, yaitu strategi pengembangan motif produk dan strategi pengembangan atau penambahan lini produk. Batik Semarang 16 melakukan pengembangan produk di latar belakangi untuk memenuhi keinginan konsumen yang berubah-ubah. Strategi pengembangan motif produk dilakukan oleh Batik Semarang 16 dengan membuat motif produk dengan tema ikon kota Semarang. Hasil dari pengembangan tema dan objek motif produk tersebut diantaranya motif dengan tema legenda kota Semarang, motif dengan tema bangunan bersejarah atau terkenal di kota Semarang, motif dengan tema flora dan fauna khas kota Semarang, motif makanan khas Semarang, motif dengan tema kelurahan di kota Semarang, dan motif dengan tema batik Semarang. Selain melakukan pengembangan tema motif, strategi pengembangan motif produk juga dilakukan dengan cara mengkreasikan ulang motif yang sudah pernah dibuat dengan membuat perbedaan dari segi warna, bentuk maupun dengan menambah isen-isen atau hiasan. Serta cara lain yang juga bisa dilakukan sebagai langkah pengembangan produk, yaitu dengan menggabungkan dua objek menjadi satu motif produk. Strategi pengembangan produk yang juga dilakukan oleh Batik Semarang 16 yaitu dengan menambah atau memperluas lini produk baru dan juga lini produk pelengkap. Lini produk baru yang dibuat diantaranya yaitu kemeja pria, busana wanita, sepatu, dan tas. Sedangkan untuk lini produk pelengkap, jenis produk yang dibuat yaitu selendang, syal, dan dompet batik. Lini produk pelengkap tersebut dibuat dengan menggunakan sisa kain perca bekas pembuatan busana batik dan tas. Sekian penjelasan dari saya tentang pengembangan produk dan layanan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.